Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi dong, shalom. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, luar biasa kita boleh ada sama-sama. Hari ini kita mau sama-sama masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya. Amin saudara. Dan waktu kita memuji menyembah Dia, kita harus percaya waktu Dia hadir, maka perkara-perkara yang dahsyat itu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Hari ini kita mengalami hari di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang percaya sekali katakan haleluya. Yes, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan keberadaan kami itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu, bersujud untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau adalah Allah yang bertahta atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami serahkan Tuhan hari ini di dalam ibadah pujian dan penyembahan. Pada hari ini Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, lawat setiap kami Tuhan. Waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan. Maka kami percaya setiap orang yang mendengar pujian penyembahan, setiap orang yang mendengar nyanyian untuk Engkau Tuhan, mereka datang, mereka tertarik untuk beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menaungi kami Tuhan. Bukan sekedar rutinitas kami lakukan, tapi kami mau belajar setia, kami mau belajar tekun, kami mau belajar taat Tuhan. Kami belajar mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami. Kami berjanji tidak ada nama yang kami tinggikan selain daripada nama Yesus. Nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain
seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Come on. Segenap hidupku Ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Come on. Segenap era para Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mari kita angkat tangan kita nyatakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
Engkau Yesus Tuhan, sujud menyembahmu ya. Terima kasih Engkau Allah, Engkau Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Layak dipuji Engkau Tuhan, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah para terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, sembah Engkau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, Dia Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita buka tangan kita kepada Tuhan, saudara. Nyatakan pujian ini bersama-sama. Ku sembah Kau, ya Allah. Ini pujian kami Tuhan. Namamu selalu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan
Tuhanlah kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara, sambil kita mau berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, sampai semua lidah mengaku dan berkata, Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari berikan sorak-sorai, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita, amin? Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara? Amin. Kalau saudara percaya, kasih tos dulu kanan kirinya. Dia hadir di sini, bilang saudara. Dia hadir di sini, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, bersuka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan. Mari lambaikan tangan saudara, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Ayo sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari inilah harinya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersuka di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang
Bapak Ibu, saya percaya orang yang bersuka cita pasti menarinya all out buat Tuhan. Amin. Jadi nggak malu-malu mau menari buat Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang belum menari, saudara, ayo sama-sama kita belajar untuk menari. Haleluya. Ya, saudara ikutin saya nih ya. Ini ada gerakannya nih Kak. Ya, buat kita sama-sama kita, waduh, ya kan? Buat sama-sama kita belajar gerakan ini nggak susah saudara, tapi gampang ya. Kita sama-sama katakan bersuka citalah. Sama-sama katakan. Ayo ikutin saya. Nah, mantap. Ini baru satu tangan, sekarang dua tangan. Ya. Sekarang digulung-gulung, saudara, digulung-gulung. Sekali lagi katakan bersuka. Come on, sama-sama katakan. Ayo sama-sama katakan. Bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka. Sekali lagi ya saudara. Bersuka Terima kasih Tuhan. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Katakan sekarang. Besok lusa bersuka cita. Haleluya. Masih terus mau menari bagi Tuhan. Amin saudara. Senggol kanan kiri bilang ternyata masih muda juga ya. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Katakan haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan. Engkau adalah gunung batu dan keselamatan kami. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ayo sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka hati kita percaya hanya kepada Dia, saudara. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung
bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Yes, Tuhan kita luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan karena kita memandang hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan saudara, sebagai bentuk iman percaya kita kepada Dia. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap belajar untuk mempercayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Oh ya. Setiap waktu Dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sertaku, walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetap Allah bagi kami Tuhan. Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kanan. Ayo sekali lagi saudara, kita mau mengatakan apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan kami goyah, sebab Engkau bersama kami. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oh ketika Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, maka sesuatu yang sepertinya mustahil menjadi tidak mustahil, sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau. Sebentar Tuhan, sampaikan kebenaran dan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami rindu akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan renungan hari ini, biar apa yang Hamba sampaikan merupakan isi hati Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh dimengerti, terlebih bahasa yang diberikan kuasa oleh Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang siap mendengar renungan hari ini, kita sama-sama berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Ya, kita bersyukur hari ini kembali boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah dalam ibadah pujian dan penyembahan. Tapi di tengah pujian dan penyembahan, saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang saya percaya selalu kita rindukan. Ya, Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Bagaimana saudara kita bisa diterangi kalau kita nggak pernah baca firman? Bagaimana kita mau diterangi kalau kita nggak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bahkan Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara rindu mengalami kemenangan? Siapa yang rindu mengalami kemenangan, saudara? Saudara sampai ke sini aja tuh udah menang, saudara. Ya, bertahan untuk tidak tidur itu juga sudah mempertahankan kemenangan. Bahkan setia sampai nanti selesai, saudara menang. Ya, jadi mempertahankan kemenangan itu bukan perkara yang mudah, saudara. Ya, merebut kemenangan bukan perkara yang mudah, mempertahankan kemenangan juga bukan perkara yang mudah. Nah untuk itu saudara kami kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami kemenangan, maka saya percaya ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya dalam hidup ini saudara tidak mungkin kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan dan masalah. Tapi Alkitab berkata saudara dan saya adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ya sederhananya gini saudara, ini kemarin kebetulan ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan. Nah kebetulan saudara kami kasih Tuhan ada ya sekedar seminar 1 jam tentang kesehatan. Lalu ada seorang dokter yang diundang, saudara kami kasih Tuhan. Nah, di dalam acara itu ternyata ada door prize, Pak. Door prize-nya itu adalah voucher. Ya, voucher untuk belanja, saudara kami kasih Tuhan. Nah, kalau voucher untuk belanja kan lumayan, gitu kan. Nah, saudara kami kasih Tuhan, tiba-tiba dokternya memberikan pertanyaan. Waktu dokternya memberikan pertanyaan, saudara, ada seorang bapak mengangkat tangan, ya ternyata dia bisa menjawab pertanyaan itu, sehingga dia mendapatkan apa saudara? Voucher itu. Ya dia menang nih, mendapatkan voucher. Nah ternyata saudara, dia punya istri duduknya di depan saya, ya di bangku depan, ya di bangku depan saya, istrinya duduk di situ saudara. Nah yang lebih kaget lagi saudara puji Tuhan, tiba-tiba sang suami yang mendapatkan voucher, yang sudah memperoleh kemenangan itu,
datang kepada istrinya dan memberikan voucher itu kepada istrinya. Yang menang adalah suaminya. Yang lebih dari pemenang adalah haleluya. Ya, jadi istrinya menikmati kemenangan yang suaminya buat. Nah, sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Yang melakukan, yang mengorbankan dirinya, datang ke dalam dunia. Yaitu Yesus di atas kayu salib. Bagi sebagian orang, kayu salib itu adalah sesuatu yang terkutuk, ya, hina dan lain sebagainya. Tapi kayu salib itu adalah bukti bahwa dia telah menang atas maut. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan siapa yang merasakan kemenangannya? Ya kita. Yang tadinya binasa, tidak binasa. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan Yesus. Makanya saudara adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Orang yang menang ekspresinya beda. Siapa di tempat ini suka bola? Suka nggak disuka bola ya saudara? Mandi bola? Ya dulu saya suka bola saudara. Tapi sejak punya anak jarang lagi saya nonton bola. Ya, karena saudara mengasihi Tuhan, kalau bola itu kan setiap malam gitu ya, dini hari gitu ya. Lebih baik dini hari kita pakai untuk berdoa. Haleluya. Ya enggak? Baca Alkitab. Haleluya. Saudara, tapi sejak saya punya anak, hobinya beda. Jadi suka mandi bola. Karena nemenin anak ikut mandi bola. Ya kan? Saudara mengasihi Tuhan. Nah, saya kira percaya saudara, kalau kita suka sepak bola, apalagi bola nih hari-hari ini ada Piala Amerika, Piala Euro. Kalau tim kita menang, saudara, pasti ekspresinya beda. Waktu tim kita kalah, ekspresinya juga beda. Lemes, kenapa lo? Enggak apa-apa. Banyak masalah? Enggak. Kenapa kok diem? Cemberut, cembetut, kayak pepaya Cibinong. Ya kan? Cemberut, manyun gitu ya. Kenapa timnya kalah? Oh. Tapi ada orang yang bersorak-sorai, kenapa timnya menang? Pasti ada ekspresinya. Nah, waktu kita nyanyi, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Saudara, kita harus ekspresikan. Makasih ya Tuhan. Kalau tanpa pengorbananmu di atas kayu salib. Mungkin hari ini aku datang ibadah bawa kambing. Bawa hewan-hewan untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Maka di tempat ini ada parkir binatang di sebelah sana. Gitu kan? Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, itu tidak sepantar atau setimpal dengan kita. Makanya Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Nah tugas kita apa saudara? Tinggal di dalam kemenangan itu dan mempertahankan kemenangan itu. Supaya apa saudara mengasihi Tuhan? Supaya tidak sia-sialah pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Amin. Nah pada waktu kita mau mengalami kemenangan saudara, tentunya ada satu masa. Ya saya mau khotbah. Renungan sih sebenarnya saudara ya, karena katanya kalau renungan tuh nggak panjang kayak khotbah. Kalau khotbah kan 45 menit ya Pak biasanya ya. Kalau renungan biasanya 45,30 detik. Jadi agak lama sedikit. Enggak saudara, tapi saya rindu sekali menyampaikan sesuatu yang saya dapatkan hari-hari ini. Makanya tadi ini PPT-nya fresh from the oven katanya gitu. Ya baru terbuat lah hari ini saudara mengasihi Tuhan. Ya untuk apa saudara mengasihi Tuhan? Ya paling tidak untuk memberikan gambaran. Dalam kehidupan ini saudara, untuk mengalami kemenangan, kita harus mengalami satu fase di mana ada yang disebut dengan waiting room atau masa penantian. Betul nggak saudara? Ya, masa penantian. Ya, di mana kita harus menunggu. Di dalam kehidupan ini ada kegiatan-kegiatan yang kita sukai, namun ada juga kegiatan yang tidak kita sukai. Kegiatan yang kita sukai saya sebut dengan hobi. Betul nggak? Gak usah dipaksa-paksa saudara. Dengan sendirinya engkau akan melakukannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kau senangi. Ibu-ibu yang suka masak. Enggak usah dipaksa-paksa. Dengan sendirinya dia akan masak. Apalagi kalau jemaat Tuhan di Mount Hermon Church kan. Pasti masaknya pakai nyanyian. Oh betapa indahnya. Ya kan? Makin enak ini saudara. Ya makin enak. Gitu kan. Oh dan betapa eloknya gitu kan saudara. Ya, saudara puji Tuhan. Kalau dia suka masak, gak usah dipaksa dah. Ibu-ibu gak usah dipaksa untuk belanja. Shopping, gak usah dipaksa. Amin. Percayalah saudara, sampai di mall, ya kan, tiba-tiba dalam sekejap saudara tidak melihat dia lagi. Bukan diangkat Tuhan,
tapi sudah melanglang buana kemana sana kemari. Makanya kalau saya datang sama istri gitu ya udah yang aku nunggu di warung kopi aja lah ya. Ya kan kamu pergi nggak apa-apa lah pergi. Ya kan? Tapi dia nggak lupa saudara. Ya boleh kamu tetap di warung kopi. Tetapi kartunya di bawah. Haleluya. Saya cuma berdoa Tuhan, biarlah matanya melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Ya, hindarilah sel 90 plus 10 free ongkir misalnya gitu saudara. Hindari Tuhan. Nah saudara, kalau kita suka, kalau orang suka sepak bola nggak usah disuruh, dia pasti suka melakukannya. Ya, kalau dia suka jalan, hari-hari ini kan kayaknya jalan itu atau running itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, mulai dilengkapi dari sepatu, ya kan, sepatunya mahal-mahal, ya. Terus apa saudara, mulai dilengkapi dengan jam tangan, kesehatan. Sebenarnya nggak perlu yang namanya kacamata tuh nggak perlu saudara, ya. Tapi biar agak ngetren pakai kacamata. Saya bingung saudara hari ini. Orang olahraga itu bersolek dulu, ya bahasanya bersolek ya. Dandan dulu saudara gitu Tuhan. Bahkan saudara beberapa hari yang lalu kebetulan tetangga saya itu suka lari, running gitu ya. Nah dia ada joki, namanya joki Strava. Tahu saudara joki Strava? Jadi joki, misalnya mau lari 30 kilo nih, nggak apa-apa, dia yang lari. 1 kilonya 50.000, 1 kilonya. Jadi kalau 30 kilo, ya hitung sendiri lah saudara. 1,5 juta untuk 30, tapi karena hobinya lari saudara. Bagi dia bukan beban berat. Tapi bagi saya, kiranya dijauhkan daripada aku Tuhan. Ya, orang kayak begini gak boleh lari katanya. Cuma boleh jalan. Makanya lagu yang rohani adalah jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Nah saudara, saya yakin dan percaya. Kalau itu yang kita suka, gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Dengan sendirinya kita akan melakukannya. Kenapa? Karena itu hobi. Tapi ada satu kegiatan yang paling kita tidak suka saudara. Yaitu menunggu. Menunggu saya selesai khotbah ini saudara. Ini menunggu sampai selesai khotbah. Saya kan gak tahu hati Bapak Ibu Saudara. Ada yang hatinya mungkin berkata lebih lama lagi Tuhan. Bersuaralah lebih lama lagi Tuhan. Ya. Tapi ada yang mungkin dalam hatinya. Berikan hikmat bagi hambamu Tuhan. Supaya singkat, jelas, padat, berbobot, dan diurapi Tuhan. Oh, haleluya. Menunggu bukan sesuatu yang kita sukai saudara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, menunggu itu adalah kegiatan yang membosankan. Kalau menunggu itu sesuatu yang enak, saudara nggak ada yang nyelak. Tapi menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan, menjenuhkan. Pak, berapa menit lagi nih Pak? Misalnya kita datang ke satu tempat gitu. Pak, tunggu ya Pak, berapa menit lagi nih Pak? Berapa menit lagi nih Pak? Kenapa? Jenuh saudara. Membosankan. Yang kedua saudara, menunggu itu sesuatu kegiatan yang melelahkan. Menunggu itu sesuatu, apalagi kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita datang nih, ya kebetulan tadi ada yang sebelum kita mulai ibadah ngomongin handphone saudara. Kalau kita datang ke service center, ya kan Kak? Lalu tiba-tiba dikasih nomor antrian. Kita akan lihat, yang sekarang sedang dilayani adalah nomor 29, sekarang saya nomor 31. Dengan sabar kita akan, karena pasti. Saya pelayanan di dunia kerja saudara. Apa yang membuat mereka bertahan sampai tanggal 25? Halo? Karena tanggal 25 gajian. Pasti. Ya. Ada orang gajinya 15, sekian. Setiap tanggal 15, udah gak ada lagi duitnya. Ya. Dia mulai makan yang sederhana, udah gak apa-apa, jalan gitu. Kenapa sih lo sampai seirit itu? Ya karena gak ada duit lagi. Nunggu tanggal 25. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pasti. Nah kadangkala saudara, jujur nih. Mohon dikoreksi ya Bapak Gembala. Kadangkala waktu kita berdoa, tidak sekonyong-konyong kita langsung dapat nomor antrian turun dari atas. Betul gak? Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah usahaku. Tiba-tiba nomor antrian dari atas jatuh. 300 nomornya. Tuhan, nomor berapa sekarang yang sedang dijawab oleh engkau? 299. Nah, haleluya. Berarti tinggal satu. Kita akan setia menunggunya.
Tapi realita kehidupan kita, seringkali kita berdoa, tidak sekonyong-konyong langsung dijawab. Kalau langsung dijawab, puji Tuhan. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Tapi lebih banyak mana, langsung dijawab atau nunggu dulu? Nunggu dulu, saudara. Kalau setiap doa saudara langsung dijawab oleh Tuhan, seketika, maka saya akan kirimkan sebanyak pokok doa saya. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Kenapa saudara? Karena ada masa di mana kita harus menunggu. Dalam perjalanan iman kita, seringkali Tuhan izinkan kita diperhadapkan dengan masa-masa penantian. Masa yang sepertinya tidak ada kepastian. Makanya saudara, next Kak. Di dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kalau kita belajar kitab Pengkhotbah, itu sebenarnya adalah pengalaman si pengkhotbah bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, saudara, dia melihat untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kalau engkau saat ini sedang bersedih, don't worry. Karena suatu hari engkau akan bersuka cita. Tapi kalau engkau sedang hore-hore, tunggu dulu. Jangan terlalu senang. Berjaga-jagalah. Ya, kenapa? Karena Sibolis Nabartanduk itu gak suka kalau kita dekat sama Tuhan. Betul gak? Dia tabur benih-benih apa saudara? Keraguan, ketakutan. Masa iya ya Tuhan? Bisa gak Tuhan jawab? Bisa gak Tuhan tolong? Ya dia tabur tuh benih-benih itu. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Datang didoakan di sini. Percaya sembuh, percaya. Ya kan? Saya percaya nih iblis ada di luar sana saudara ya. Tapi jangan saudara bilang ya orang yang di luar sana tuh iblis. Ya. Tapi saya percaya bukan orang saudara. Iblis ada di luar sana. Dia gak bisa masuk sini. Amin. Dia ngeliatin aja. Oke Pak Toga Torup. Misalnya ada nama Pak Toga Torup. Gak ada kan di sini kan? Gak ada. Saya sengaja saya sebut saudara. Karena jarang ada nama Toga Torup. Tapi jujur saudara, saya pernah loh. Ya, menyebut nama orang Pak. Saya gak tahu ternyata ownernya namanya itu. Untung ownernya baik. Sudah hidup dalam pertobatan. Ya, tapi saya tidak bisa lupa dengan hal itu, saudara. Ya, siapa namanya Pak? Sungkono. Saya ngambil contoh, Toga Torup lah, saudara. Ya, sudah puji Tuhan, saya yakin dan percaya. Tadi sampai mana tuh? Tiba-tiba langsung blank gitu kan? Ya, Untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Saudara, mungkin waktu kita di sini nih, Sibolis di sana tuh ngeliatin kita, mantau kita. Ya kan? Didoain sama Pak Gembala, sembuh ya Pak, sembuh, amin. Di sini nih amin, saudara. Keluar dari sana, Sibolis Nabartanduk itu datang untuk menggoda. Ya kan? Kok dirasa-rasa masih? Makanya saudara bilang samping kanan kirinya, dalam Tuhan jangan hidup hanya karena perasaan. Karena Petrus ketika dirasa-rasanya angin nyemplung. Betul gak? Ya, Petrus ceritanya kan waktu dia berjalan di atas air, gagah. Waktu itu belum ada handphone. Kalau ada handphone mereka akan live. Guys, mukjizat terjadi. Amin. Amin. Saya bisa berjalan di atas air. Oh, dahsyat kan? Gak basah. Ya kan? Oke guys, datang. Ya kan misalnya gitu kan, saudara, banyak yang mau datang mungkin melihat mukjizat itu. Tapi saya mau katakan saudara kasih Tuhan, Alkitab sendiri yang mengatakan ketika dirasanya. Saya yakin dan percaya saudara, intensitas anginnya sebenarnya sama aja. Kan gak mungkin waktu dia turun maka angin semakin kencang. Gak gitu saudara. Tapi anginnya sama aja. Tapi ketika dirasanya, dia mulai ragu. Dia mulai lihat kanan dan kiri. Apa iya Tuhan? Nyemplung. Katakan sama-sama nyemplung. Untung Yesus belum punya handphone. Kalau Yesus punya handphone dia akan berkata, inilah orang yang kurang percaya Bapak Ibu Saudara. Kan? Enggak gitu. Ya, tapi dia angkat. Dia berkata, kenapa engkau tidak percaya? Jadi saudaraku kasih Tuhan, saya yakin dan percaya. Untuk mengalami kemenangan, kita harus masuk ke dalam namanya yang namanya masa penantian. Karena Alkitab juga berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya.
Nah ternyata dalam masa penantian itu apa yang Tuhan mau lihat? Yang pertama Tuhan mau lihat ketulusan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, ada maunya enggak? Atau benar-benar karena kita mengasihi dan mencintai Dia? Amin? Ya. Yang jadi orang tua gitu ya. Pasti dong sedih kalau anaknya cuma datang cuma buat apa itu? Kalau ada maunya doang, minta-minta terus. Tapi saya akan percaya orang tua pengen diajak ngomong. Betul nggak? Ya? Saya percaya saudara, kalau hati orang tuanya udah disenengin gitu ya. Udah dah, kagak usah minta juga pasti ya kan? Betul nggak? Ya, jangan sampai nganterin teh gitu. Pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Tapi kita tulus. Saya kan percaya orang tua yang baik. Wong Alkitab berkata orang tua yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi orang tua yang baik. Sama, jangan sampai saudaraku yang kasih Tuhan, dalam masa-masa penantian itu Tuhan lihat kita. Ternyata Tuhan mau lihat motivasi kita mengikuti Dia. Yang kedua, Tuhan mau lihat apa? Kesabaran kita. Bilang samping kanan kirinya, sabar. Bentar lagi tuh pengkhotbah selesai. Sama. Pak, teman saya namanya Sabar Simanjuntak tapi hidupnya tidak sabar. Ya itu terserah, ya kan? Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, saudara, ayo dalam masa-masa penantian Tuhan mau lihat kesabaran kita. Tuhan mau lihat apa? Buah pertobatan kita. Ada something different in yourself ketika kita believe in Christ. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dulunya yang suka ngomongin orang, sekarang gak suka. Sukanya ngomongin firman. Amin. Iya. Yang dulu suka bikin di sosial media itu bahasa-bahasa yang galau, sekarang bahasa yang menguatkan. Pasti ada bedanya. Yang dulunya pelit, medit, merki, kikir, dan teman-temannya itu, saudara mengasihi Tuhan, sekarang menjadi orang yang murah hati. Makanya saya kurang percaya sih saudara. Memang orangnya begitu. Ya sekalipun kata-katanya menyakitkan, tapi hatinya baik. Nah itu agak saya ragukan saudara. Wong kita di dalam Kristus saja pasti ada bedanya. Orang Batak yang sudah bertobat pasti ada beda. Amin orang Batak. Ada bedanya. Orang Batak kan kalau ngomong saudara, bisik-bisik aja, udah kayak marah-marah. Apalagi kalau marah. Tapi di dalam Kristus pasti ada bedanya. Amin. Pak, saya gak suka goyang, Pak. Kalau saya nari itu kayaknya gimana gitu. Kalau menari itu. Saudara, pasti waktu dalam Kristus kita menjadi orang yang suka menari. Pak, saya gak suka baca Alkitab. Pasti dalam Kristus kita menjadi orang yang mencintai kebenaran firman. Ada buah pertobatan. Kenapa seringkali, saudara kasih Tuhan izinkan kita dalam masa-masa penantian? Karena kepercayaan kita terhadap rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, aku percaya Tuhan. Sekalipun aku harus menunggu, Tuhan punya rancangan yang terbaik buatku. Amin, saudara. Ya, kita mempercayai Dia. Kalau kita olahraga, perlu namanya sparring partner. Supaya membuat kita menjadi makin hebat. Masa-masa penantian itu adalah sparring partnernya. Iblis berusaha kita jatuh. Tapi Tuhan dari kejauhan sana berkata, terus berjuanglah dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku, engkau pasti mampu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, ada banyak kisah di dalam Alkitab. Abraham butuh waktu 25 tahun untuk mendapatkan si Ishak. Ketika dijanjikan, sampai dia mendapatkan janji Tuhan, butuh waktu 25 tahun. Yusuf, dari mimpi sampai mimpinya kejadian, butuh waktu 13 tahun. Daud, butuh waktu 13 tahun untuk menjadi raja setelah didoakan oleh Samuel. Bahkan Alkitab berkata ada seorang wanita yang namanya tidak tertulis, tapi kisahnya memberikan inspirasi. Wanita pendarahan. Berapa lama saudara? Ya. Kira-kira siapa nama wanita itu saudara? Ada yang tahu? Udah jangan ngada-ngada, kalau Alkitab bilang nggak ada saudara. Ya, nggak ada. Memang Alkitab bilang nggak ada. Ya, nggak ada itu, udah nggak ada, namanya nggak ada. Karena saya kena percaya kalau namanya ada, pasti salah satu jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini ada namanya yang sama. Ya. Memberikan satu gambaran.
nggak terlalu penting namanya. Yang penting adalah bagaimana kisahnya yang memberikan inspirasi. Amin, saudara. Itu ajaib, saudara. Ya, imannya dipuji oleh Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, saya yakin dan percaya untuk segala sesuatu ada dan Wari ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena kita nggak ngerti, jadi percayalah. Next, dikatakan apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Dikatakan begini, masa penantian adalah masa pendewasaan bagi setiap orang percaya. Masa di mana Tuhan izinkan ini terjadi bukan untuk mencobai kita, namun agar kita belajar dan tetap percaya hingga keluar menjadi pemenang. Ya, saya yakin dan percaya kekristenan itu bukan cuma sekedar dengar firman, tapi kita harus ngalamin. Sama-sama bilang ngalamin. Lagi sudah ngalamin. Ya ngalamin firman. Kalau nyanyi kan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bagaimana bersaksi kalau kita tidak pernah ngalami? Bagaimana kita bisa bilang Tuhan kau adalah Allah yang mencukupi keperluan kebutuhanku kalau nggak pernah berkekurangan? Bagaimana kita bisa bilang You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. Kalau kita nggak pernah panuan dulu, kadas dulu, kutu air, cacar gitu kan. Ya jangan berat-berat juga lah ya saudara ya. Ya kalau hal-hal seperti itu saudara saya yakin dan percaya. Kita akan mengalami hal-hal semacam itu. Kalau cerita, kisah, pasti Bapak Gembala punya banyak cerita. Pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Betul? Pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Yang seringkali kita dengar, yang seringkali dibagikan bagi setiap kita. Itulah kesaksian. Kadang-kadang tidak perlu terlalu pintar untuk memberitakan firman. Ya kalau terlalu pintar sama mbak misalnya atau sama embok misalnya. Menurut kamus besar bahasa Ibrani dan Yunani. Ya kan? Keselamatan itu, saudara. Mbok dia juga bilang, apa Pak? Saya bingung. Tapi kalau bilangnya Mbok, saya dulu punya penyakit. Tapi Tuhan sembuhin loh. Mbok kalau punya penyakit, berdoa sama Tuhan Yesus. Kan sederhana kan saudara? Ya, coba dibilangin saudara. Menurut kamus besar. Dia juga bingung, kamusnya di mana Pak sampai sekarang? Dia juga bingung saudara. Ya. Kesaksian yang kita alami saudara. Sebenarnya kita bisa ceritakan kepada banyak orang. Ini kalau sekarang dibuka ruang kesaksian nih Pak, sampai besok nggak selesai Pak. Ya kan? Ya. Karena banyak kesaksian dari setiap kita. Amin saudara. Nah agar kita bisa menang saudara Yesus Tuhan. Dan keluar dari masa-masa penantian itu kita akan belajar. Next. Ada beberapa hal saudara. Next Kak. Ya sikap yang perlu kita kembangkan dalam masa penantian. Ya dengan cepat ya. Yang pertama saudara jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu baik? Angkat tangannya saudara. Terlalu baik. Amat baik. Sangat baik. Kita hanya bisa melihat sebatas mata kita melihat. Tapi Tuhan bisa melihat jauh lebih daripada apa yang. Misalnya nih, contoh. Saya diajak Pak Gembala ya, pergi ke satu gedung tinggi misalnya. Pak Gembala udah naik duluan. Saya masih di bawah. Lalu tiba-tiba saya lihat, macet nih. Saya telepon, Pak Gembala, ayo kita pulang yuk Pak. Macet Pak. Lalu Pak Gembala dengan santainya bilang, itu macet cuman keluar sedikit. Sebelah sono plong Nixon. Kenapa? Karena Bapak bisa melihat beyond. Lebih jauh. Tapi saya hanya bisa melihat, macet. Sebatas mata saya melihat. Amin. Jadi saudara jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Ayub 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Kalau doamu belum dijawab bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Kadang-kadang kita cepat baper aja saudara. Tuhan begitu ya. Dia dijawab doanya. Dia dijawab.
Saya nggak dijawab. Oke, cukup sekian dan halo. Mudah banget kita begitu. Jangan underestimate terhadap Tuhan. Percayalah, sekalipun kita belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ada yang mengatakan, saudara puji Tuhan, bahwa kalau Tuhan gak jawab doa kita berarti Tuhan marah. Saudara, seringkali mungkin itu mengintimidasi kita. Ya, tapi saya mau katakan Tuhan kita itu baik banget, saudara. Ya, Tuhan kita itu baik. Dia tunggu waktu yang tepat. Tuhan berkati aku supaya aku jadi orang kaya. Bisa Tuhan lakukan? Oh, bisa. Bilang sama-sama, kecil. Tapi Tuhan mau lihat hatinya, saudara. Jangan sampai dulu rajin banget datang ke Mount Hermon Church. Ya, karena belum jadi orang kaya. Tapi setelah jadi orang kaya, ditelepon, Pak. Oh iya, sorry gak bisa datang. Lagi meeting. Ya, meet to the thing. Meeting. Diteleponkan, mau kemana Pak? Waduh. Ya, kadang-kadang Tuhan mau lihat hati. Jangan sampai kita kaget, tiba-tiba dapat berkat besar tuh. Waktu lihat buku rekening, jantung jadi berhenti seketika, saudara kan. Karena nggak bisa ngelihat nominalnya. Nolnya terlalu banyak. Ya puji Tuhan kalau nolnya banyak ada bilangan 1, 2 di depannya, saudara. Kalau nggak ada sama sekali ya bisa juga collab juga. Jadi jangan underestimate sama Tuhan, saudara. Amin. Belum melihat. Dalam masa-masa penantian, seringkali iblis berusaha untuk mengintimidasi kita. Tapi ayo percaya bahwa dia punya rencana yang baik. Yang kedua, saudara, jadikan waktu itu untuk semakin kita dekat sama Tuhan. Ya, jadikan waktu-waktu di mana kita menanti, itu menjadi waktu di mana kita makin dekat sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Nah waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, melekat kepada Dia, semakin dekat sama Dia, maka kita akan terima kekuatan. Ya, kita akan terima kekuatan. Kita akan terima penghiburan. Ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Karena kita dekat sama Dia. Karena kita mendekat kepada Tuhan. Jadikan waktu itu menjadi waktu di mana kita boleh mendekat kepada Tuhan. Nah yang ketiga, saudara, lewat masa penantian itu, biarlah masa di mana kita tetap berubah dan berbuah. Katakan sama-sama, berubah dan berbuah. Terkadang perubahan keadaan kita itu dimulai dari perubahan sikap dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang kecewa, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mau menggunakan masa kita menanti itu untuk kita boleh berubah. Pola pikir kita mulai diubah dan kita berbuah. Menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Makanya saudara kasih Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kalau belum datang waktunya, ya belum. Artinya apa? Ada waktunya. Kalau sudah datang waktunya, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka ada satu statement terakhir, kita baca sama-sama. Ini yang terakhir nih saudara. Ayo sama-sama 2, 3 ya kita baca. Percayalah pertolongan Tuhan tidak terlalu lambat. Tidak terlalu cepat. Namun selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Nanti Kakak Lovely ya akan bawa kita dalam meresponi. Saya jadi ingat ya kemarin saya masuk dalam hari nyepi benar ya. Tujuannya sebenarnya mau nanya, kapan Tuhan ya? Ini kenapa kok gitu Tuhan ya? Yang ini kok gitu Tuhan ya? Berdoa saya seharian baca Alkitab ya. Pokoknya handphone mati aja gitu ya seharian. Tapi ternyata yang saya dapat bukan jawaban ya besok terjadi atau ini memang iya gitu. Yang saya dapat justru penguatan tadi. Bahwa ada dalam masa penantian itu memang
Yang perlu diperkuat itu iman kita gitu kan. Bahwa yakin dan percaya rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Yakin dan percaya rencana Tuhan itu selalu rencana yang membawa kita naik, bukan turun. Amin. Nah waktu itu kalau itu udah percaya maka masa penantian itu mudah ya pendeta ya. Karena kita tahu ujungnya pasti indah. Kapan? Nah itu mah terserah Tuhan. Ujungnya kapan terserah Tuhan. Tapi orang yang menanti tahu yang ditunggu itu sesuatu yang bagus. Penantiannya jadi mudah. Tapi kalau menanti nggak tahu kira-kira yang datang apa, nah itu deg-degannya. Tapi kalau tahu yang datang pasti bagus, penantiannya tuh exciting gitu loh. Kayak tahu pacar mau datang, nggak tahu jam berapa, tapi dia mau datang itu kan kita dandan, kita berusaha tampil sebaik mungkin. Percaya Tuhan selalu ada. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Yes, Lord. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di setiap musim hidupku, amin, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Mari bangkit berdiri. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Kita ulang dari awal Bapak Ibu Saudara ya. Kata-kata
kata-katanya ini benar-benar diresapi dan jadikan rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap situasi keadaan Bapak Ibu Saudara, ada tangan yang terus memegang Bapak Ibu Saudara. Tangan yang terus menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Amin. Di setiap musim hidupku, amin. Selalu kulihat setiamu, yes Lord. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Oh yes. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari jemaat nyanyikan bersama. Yes Lord. Ora para shikara papa. Yes Lord. Kami sanggup karena Kau beserta kami. Yes. Para shikara papa. Bersamamu Tuhan. Yes Lord. Kami sanggup Tuhan. Aku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu mungkin ada dalam masa penantian, tapi ujungnya sudah pasti. Amin. Orang yang percaya pada Tuhan tahu ujungnya pasti. Ujungnya adalah lebih dari pemenang. Amin. Yang dalam penantian karena sakit penyakit, ujungnya adalah kesembuhan. Bahkan kesembuhan, kepulihan yang sempurna dari Tuhan Allah. Yang dalam masalah ekonomi,
ujungnya adalah pemulihan. Bahkan Alkitab berkata lebih dari sebelum kejatuhan. Lebih dari sebelum kejatuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik seperti biasa. Tidak bicara tentang jumlahnya. Persembahan yang terbaik bicara tentang hati yang sukacita saat memberi. Silakan pendeta berdoa untuk persembahan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh berikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya waktu kami belajar untuk setia menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Bagi Tuhan kami percaya Tuhan segala sesuatunya tidak akan pernah sia-sia. Maka Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus dengan penuh sukacita, iman percaya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sudah memberi, bangkit berdiri menari bersama-sama ya. Baurapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Menari. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya, saudara Seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bankurapan di kepala Harun, kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bankurapan di kepala Harun, bukan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diberitakan Tuhan, berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Mari kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah hari Minggu 14 Juli dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Evangelis Roni Immanuel alias Mongol. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati.
Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Program baru dari Mount Hermon Church sepanjang bulan Juni sampai September 2024. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Yang kedua, lomba worship leader dengan periode lomba 4 Agustus sampai 29 September. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka sejak tanggal 1 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin yang tertera di flyer. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church di sepanjang bulan Juli. Caranya, foto bersama Bapak Mongol atau pendeta yang berkhotbah di ibadah hari Minggu, kemudian upload di Instagram Anda dengan mention atau tag @gerejahermon dan jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 7 Juli 2024, sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 14 Juli 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja kita ramai kan? Ya, datang terus, ya ikut terus. Yang dalam masa penantian jangan bengong. Tadi katanya kan berubah dan berbuah. Satu-satunya cara adalah datang ke gereja, ikut semua acaranya. Ya, rame loh, banyak banget ya. Sampai panjang banget pengumumannya tadi itu kan. Luar biasa. Belum termasuk yang Kamisan tuh. Kamis belum ada tuh Kamisan tuh. Oh, tolong dibacakan katanya kan Kamisan. Saya udah bertanya-tanya tadi, Kamis ada juga loh. Iya. Waduh, ini kacamatanya nggak dibawa. Ya, hari Kamis besok minggu depan itu ada batch 3. Jadi kalau bapak-bapak ibu pingin jadi tiktoker, ya, nggak cuma jadi netizen yang kerjanya cuma komen-komen nggak jelas, ya kan? Mau bisa menjadi Instagram influencer. Jadi vlogger juga gitu kan, makan ditulis ya kan, di videoin makan ya kan, mau dandan di videoin gitu ya. Nah ini kita punya trainingnya. Udah yang ketiga ini ya Bu ya, udah kelas yang ketiga. Jangan khawatir kalau ketinggalan ngikutin di YouTube-nya tadi ya, ada di YouTube semua. Supaya nanti yang ketiga gak cenong kan, apa ini gitu ya. 1, 2 digituin, ini yang ketiga. Akan ada digital skill training, waduh. Yang ketiga ini tanggal 18 Juli ya berarti ya. Oh, how to be a content creator. Bahasa Indonesia apa itu Bu? Bagaimana menjadi seorang penulis konten ya. Konten kreator, bisa menulis, bisa membuat video. Nah ya kan, jadi nanti setelah itu ujungnya lomba membuat konten untuk Pak Pendeta, Pak Gembala. Nanti ya. Lah belajar kan ujungnya percuma kan Pendeta. Ya kan, nanti hadiahnya sebagai berikut, lihat di bawah ini gitu kan. Jangan lupa ya, jam 1 sampai setengah 2, loh 30 menit doang. Oh, dia ngasih ilmunya ciprit-ciprit ya. 30 menit ya setelah kita ibadah hari Kamis ya. Kamis jam 12 sampai jam 1, lalu diikuti dengan jam 1 sampai setengah 2. Oh iya ya aku ya. Oh iya nanti ketemu saya lagi hari Kamis. Wah luar biasa loh. Kamis ketemu saya, Jumat malamnya ketemu saya lagi. Ya jangan lupa ya, hari Kamis jam 12-nya ikut ibadah ya. Lapar Kak, jangan khawatir. Di sini ini enggak cuma makanan rohani ya, makanan jasmani juga. Ya Pak Jody salah enggak ya? Ya Pak.
Kata Pak Joni, kalau aku datang pasti kena. Ya kan? Jangan khawatir, datang sambil makan siang mendengarkan digital training. Ya, jadi semuanya dapat. Jangan lupa ya, hari Kamis datang, Jumat malamnya datang lagi. Masa penantian Anda nggak akan terasa. Ucuk-ucuk. Tiba-tiba udah nyampe, semua yang didoakan didapatkan. Amin. Karena kata Tuhan, semua yang kau minta sudah saya sediakan. Amin. Ya, kita akan tutup ibadah kita malam ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah pujian dan penyembahan, praise and worship ini Tuhan. Kami selalu ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai terus Pastor Lovely Bintoro dan juga Pastor Nixon Siregar Tuhan. Semakin heran dan dahsyat pelayanan mereka. Untuk semakin banyak menjangkau jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga mereka. Amin. Berkati juga setiap kami yang hadir. Puji Tuhan, Tuhan terus tambah-tambahkan setiap kami yang hadir. Kami telah juga membuat banyak sekali program Tuhan. Kami percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan untuk menumbuhkan gereja Ya ini. Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang kami andalkan. Demikian juga kami berdoa juga untuk Ratu Plaza Tuhan. Hanya Tuhan juga yang kami andalkan. Dan kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Maka semuanya akan bangkit dan hidup. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka Tuhan Yesus dimanapun berada, segala yang mati akan hidup. Amin. Tuhan Yesus telah membangkitkan 3 orang ketika masih pelayanan. Ketika Tuhan Yesus mati, banyak orang kudus yang ada di kuburan juga bangkit. Demikian juga apapun di dalam kehidupan kita yang mati, selalu undang Yesus. Maka apapun akan dibangkitkan. Kesehatan kita akan dibangkitkan. Usaha pekerjaan kita akan dibangkitkan. Apapun pelayanan kita akan dibangkitkan. Karena itu terus andalkan Tuhan. Yes. Dan kami berdoa juga untuk Ratu Plaza ini, terus Tuhan tumbuhkan, terus Tuhan bangkitkan agar menjadi kesaksian ketika Tuhan Yesus dihadirkan. Maka Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa mujizat kebangkitan. Demikian juga nanti Landmark juga Tuhan, akan Tuhan bangkitkan Tuhan. Sehingga Ratu Plaza dan Landmark akan berjaya kembali seperti dahulu kala. Berkati terus Pak Joni dan Ibu Lydia dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga para pemimpin kami Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, diberkati apapun yang mereka kerjakan, diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akan kami tutup doa syafaat ini dengan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Karena sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.